Tak terima ditegur karena tidak memakai masker, seorang anggota kepolisian di Kendari, Sulawesi Tenggara terlibat adu mulut dengan petugas. Video adu mulut tersebut viral di media sosial. Tidak bisa dipaksakan sama pakai masker. Kenapa tidak bisa? Ini Aturan aturan siapa? Pak. Aturan siapa? Aturan pemerintah lah. Iya, pemerintah yang mana? Dalam video amatir ini, seorang pengendara sepeda motor terlibat adu mulut dengan petugas. Pengendara ini menolak memakai masker dan terus melawan petugas. Jangan, sama-sama kita anggota Pak. Nggak usah dari anggota, makanya kalian dipotsak Sampara. Kenapa? Wilayahnya aku ini. Pak, proses. Suasana pun memanas saat salah satu petugas menarik paksa motor tersebut. Wah, rekam. Pengendara motor juga mengaku sebagai anggota kepolisian. Peristiwa ini terjadi pada Rabu pagi di perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Artinya kita sering sudah menghimbau, dari awal menghimbau bahwa pakai masker kan begitu. Sempat terjadi adu mulut juga tadi Pak ya? Ya kalau Marah-marah adu juga mulut sempat terjadi begitu. Masalah tadi masalah aturan dari mana, pemerintah dari mana kan? Itu yang tadi yang kita tahu tadi. Nah, misalnya beli sendiri Pak. Meski sempat terjadi perdebatan, petugas akhirnya tak mengizinkan pengendara ini melintas ke Kota Kendari atas alasan kesehatan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan pedagang kaki lima yang nekat berjualan di kawasan Pasar Baru, Jalan Otista, Kota Bandung berhamburan saat dibubarkan petugas gabungan gugus tugas COVID-19. Pembubaran dilakukan seiring dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar Kota Bandung hingga 29 Mei mendatang. Ratusan PKL yang menggelar lapak dagangan di sepanjang trotoar dan ruas Jalan Otista Kota Bandung ini berhamburan saat melihat kedatangan petugas. Sejumlah pedagang yang menolak dibubarkan bahkan sempat beradu mulut dengan petugas. Meski mereka menyadari jika PSBB Kota Bandung dilanjutkan usai berakhirnya PSBB Jawa Barat, namun karena terdesak kebutuhan ekonomi, mereka akhirnya kembali turun ke jalan. Setelah diberi penjelasan, para PKL akhirnya bersedia membubarkan diri dengan tertib. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker. Sementara itu, penertiban di Pasar Anyar di Bogor, Jawa Barat diwarnai protes pedagang. Penertiban juga diwarnai kericuhan karena mobil pedagang merangsek ke arah petugas. Pengen tahu saya. Telepon mari telepon. Saya telepon wartawan sekarang. Biar tahu kamu. Saya jualan. Hari ketiga penertiban pedagang di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden perlawanan dari seorang pedagang yang tidak terima kios dagangannya ditertibkan. Pedagang sembako melawan petugas Pol PP karena menolak barang dagangannya ditertibkan. Saya tidak ragu. Insiden berlanjut saat mobil bak terbuka milik pedagang yang dikendarai karyawan kios merangsek ke arah petugas. Hal ini kembali membuat suasana ricuh. Beruntung peristiwa ini dapat diredam. Mereka seenaknya karena ada batas jam. Yang pedagang bakso itu mereka dari jam 11 malam 23.00 sampai jam 6 pagi. Dan semua udah tahu itu. Dan kalaupun pagi masih toleransi mereka, bukan badan jalan dipakai. Kita hanya suruh mereka mundur, beresin. Mereka dagang di toko mereka, dia punya toko. Tapi orang itu memang dari dulu. Orang lama di situ, provokator, semua memancing yang lain. Maka saya tadi bilang, kalau ribut segala macam, gampang dicarinya. Orangnya itu. Penertiban para pedagang di Pasar Anyar sebagai bagian dari pemberlakuan PSBB di Kota Bogor, Jawa Barat yang sudah memasuki perpanjangan fase ketiga. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Usai pembagian bantuan langsung tunai, warga di Merangin, Jambi mengamuk dan merusak fasilitas balai desa. Kericuan ini terjadi karena aparat desa dituding tidak transparan mendata warga. Pembagian bantuan langsung tunai di Desa Seling, Kabupaten Merangin, Jambi berakhir ricuh. Warga yang marah kemudian mengamuk dan merusak fasilitas di balai desa.
Warga menuding aparat desa tidak transparan dalam mendata warga yang berhak mendapatkan BLT sebesar Rp600.000. Menurut warga, pembagian BLT tidak tepat sasaran karena hanya warga yang dekat dengan pemerintah desa yang mendapatkan bantuan. Sementara warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan justru gigit jari. Aparat TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung menenangkan amarah warga. 600.000 per bulan selama 3 bulan, bulan April, Mei, Juni. Itu bersih atau macam mana? Bersih, tidak ada potongan sama sekali. Jelas nggak sesuai lah, banyak yang dilanggar berarti. Permendes dilanggar, Permenq dilanggar, Perkades yang ditetapkannya juga dilanggar. Dari 205 desa yang ada di Kabupaten Merangin, saat ini 38 desa telah menyalurkan BLT kepada warga. Sementara sisanya, 123 desa tengah bersiap untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Dari Merangin, Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Sebuah kantor kepala desa di Merangin, Jambi dibakar oleh warga. Warga kecewa karena bantuan langsung tunai yang dibagikan tidak tepat sasaran. Kecewa karena tidak mendapat bantuan langsung tunai dari dana desa, warga desa Air Batu Merangin, Jambi membakar posko COVID-19 yang berada di depan kantor kepala desa. Tak hanya itu, masa juga merusak kantor desa Air Batu. Bantuan langsung tunai dianggap tidak tepat sasaran karena warga yang mampu turut mendapatkan bantuan tersebut. Bupati Merangin Al-Haris menyayangkan tindakan warga yang merusak fasilitas pemerintah. Tidak ada solusinya. Kalau memang dia warga yang sangat miskin, membutuhkan ada solusinya. Tapi kalau hanya ketidakpuasan saja, ya akibatnya anarkis, membakar bagian dari kantor desa, termasuk juga isinya dihabisin semua. Ya. Nah, saya kira ini tindakan yang sangat kurang manusiawi lah ya. Untuk mengantisipasi amukan massa, puluhan anggota polisi disiagakan guna menyelidiki kasus pembakaran serta perusakan kantor kepala desa Air Batu. Dari Merangin, Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Abaikan PSBB, sejumlah kios di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur ditutup petugas Pol PP. Pedagang yang terjaring razia diberikan surat teguran dan didata identitasnya. Razia para pedagang yang melanggar PSBB juga terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pedagang pakaian yang berjualan di area Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang ditertibkan petugas gabungan karena berdagang saat pemberlakuan PSBB. Meski sempat diprotes pedagang, petugas tetap menertibkan para pedagang yang melanggar. Penutupan lapak dan kios pedagang untuk mencegah kerumunan saat pemberlakuan PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Para pedagang beralasan kembali menggelar dagangan karena terdesak kebutuhan sehari-hari menjelang Lebaran. Keadaan model ini sekarang, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita punya, enak kita di rumah. Ya, nah ini tidak punya apa-apa. Kebetulan sekarang ini mau membayar fitrah kan, 12 orang mau dibayar fitrah, bagaimana? Berapa duitnya? Sejumlah pedagang yang masih membuka kiosnya di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, membuat petugas menutup paksa. Sebagian pedagang yang menjual barang sesuai ketentuan PSBB diperbolehkan berdagang. Pedagang yang terjaring razia melanggar PSBB diberi surat teguran dan didata identitasnya. Dan ternyata setelah kami tadi cek ke dalam, masih kedapatan para pedagang yang di luar 9 pengecualian dalam Pergub 33 itu masih pada buka. Ya. Razia pelanggaran PSBB akan terus dilakukan menjelang penerapan PSBB tahap ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan pedagang di Pasar Sengkol, Kota Dumai protes dan membuka blokade jalan karena dilarang berjualan selama penerapan PSBB. Mereka meminta larangan berjualan diterapkan secara adil agar tidak ada yang dirugikan. Ratusan pedagang ini protes dan membuka blokade jalan karena dilarang berjualan selama penerapan PSBB. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung menenangkan pedagang yang marah. Menurut salah seorang pedagang, PSBB boleh diterapkan asalkan mereka diperhatikan. Corona ini siang malam, kalau memangnya mau ditutup, siang malam tutup semua. Jangan mal dibuka, kami pedagang kayak gini dibiarkan apa, biar ditutup. Kalau memang ya mau ditutup, dari siang tutup, semua tutup. Kalau untuk itu Pak, ini kan masa-masa, udah berapa bulan kami pedagang ini tak ada jual beli Pak. Hampir 2 bulan lebih, tanpa ada jual beli sama sekali, tak ada pengaruh sama sekali Pak. Tiba-tiba pas mau hari H-nya ini, langsung ditutup, kan tak enak Pak, PSBB. Jangan pedagang yang digini kan. Kalau PSBB kita nggak nolak, cuma sistemnya ini. Kenapa harus ditutup 5 hari mau lebaran? PSBB silakan, kalau memang itu kebijaksanaan pemerintah, hajarlah. Kan 300 M itu main kan. Yang penting kami pedagang, kasih kebebasan, kasih kelonggaran, biarkan kami jualan sampai malam takbiran udah. Hingga kini pedagang dan pemerintah Kota Dumai belum ada kesepakatan terkait larangan untuk berjualan. Pedagang pun akan tetap berjualan hingga malam takbiran. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Warga Cirebon menyerbu pusat perbelanjaan dan tak lagi mengindahkan aturan jaga jarak. Informasi selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam akan segera kembali.